Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Mustaqim, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang seputar dunia pendidikan. Setelah kemarin kita telah membahas konsep dasar inovasi pendidikan, karakteristik inovasi pendidikan itu sendiri. Sekarang kita lanjut pada materi proses inovasi, difusi pendidikan, dan implementasinya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, kita akan mempelurkan atau mengkaji tentang apa itu inovasi pendidikan. Bahwa inovasi pendidikan harus segera kita realisasikan atau kita implementasikan dalam proses pendidikan. Proses inovasi harus digalakkan pada zaman yang semakin tumbuh dan modern ini. Di sisi lain, tugas berat sebagai inovator atau yang berperan dalam inovasi memiliki tantangan tersendiri dalam menyebarkan inovasi itu sendiri. Terutama kita seorang pendidik haruslah berinovasi sesegera mungkin dalam proses pembelajaran. Dikatakan bahwa memahami itu lebih mudah daripada memahamkan. Jelas di sini bahwa memahami sesuatu itu lebih gampang daripada memahamkan peserta didik ataupun seorang yang sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian belajar itu lebih mudah daripada mengajar. Jelas di sini bahwa kita menggali pemahaman, menggali pengetahuan itu lebih mudah daripada mengajarkan pengetahuan, memberikan pengajaran, serta memberikan pembelajaran yang bermakna. Itulah tantangan seorang pendidik. Kemudian yang akan kita bahas adalah proses dari inovasi pendidikan. Adapun yang mencakup tahapan inovasi pendidikan, pada kesempatan sebelumnya dikatakan bahwa inovasi adalah pergerakan yang berarti. Jelas bahwa ketika kita berinovasi, maka kita memberikan sebuah manfaat dalam proses pembelajaran. Ada beberapa tahapan dalam inovasi pendidikan. Tahapan yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kemudian pengembangan ide, uji coba merupakan tahapan yang ketiga dalam inovasi pendidikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi, serta yang terakhir adalah implementasinya dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini saya menambahkan tentang tahapan inovasi pendidikan yang paling penting adalah segerakan. Harus sesegera mungkin berinovasi dalam proses pembelajaran ataupun proses pendidikan itu sendiri. Kemudian, apa sih itu difusi inovasi pendidikan? Menurut Everett Rogers, 1983 menyebutkan bahwa difusi merupakan langkah yang ditempuh dalam pembaharuan ide-ide baru untuk mengadopsi inovasi. Kemudian difusi inovasi mutlak akan menyentuh aspek proses pendidikan dan hasil pendidikan yang efektif secara integral. Jadi difusi ini dikatakan bahwa mencanangkan ataupun memperbaharui ide-ide yang sudah ada, yang kita adopsi dari inovasi yang sudah ada sebelumnya, maka itulah disebut dengan difusi inovasi pendidikan. Kemudian bagaimana sih mengimplementasikan difusi inovasi pendidikan dalam proses pembelajaran? Di sini kita tahu bahwa tidak ada yang sama sekali baru di dunia ini. Semuanya bermula
dari yang sudah ada. Dalam pendidikan agama Islam sendiri lebih mendalam bahwa manusia atau kita yang berada di bumi ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Sebelum lafal ada pun itu ada, sudah ada yang ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, ini sangat membutuhkan perenungan sehingga kita paham dengan hal ini. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot dalam pertemuannya dalam sebuah acara 11 April 2019. Ini merupakan suatu bahan renungan kita bahwa tidak akan ada yang ada kalau tidak adanya yang ada. Nah, itu bahan perenungan secara rinci. Mari kita renungkan hal tersebut. Apa yang menjadi maksud kalimat yang disampaikan oleh Yai Said Agil Sirot ini. Kemudian, difusi inovasi dapat diartikan sebagai proses reaktualisasi inovasi dalam tataran praktis. Kita tahu bahwa difusi atau diffusion adalah proses pembaharuan ide-ide baru untuk mengadopsi inovasi itu sendiri. Sedangkan inovasi atau innovation adalah suatu proses yang mengubah ide baru atau aplikasi baru menjadi produk yang berguna. Jadi difusi ini kita mempelurkan ide-ide atau gagasan yang baru dari inovasi yang sudah ada. Kita perbaharui terus sehingga inovasi mampu menjawab tentang permasalahan-permasalahan terutama dalam ranah pendidikan. Kemudian Alfred M. Rogers 1985 mengemukakan 4 unsur difusi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah inovasi komunikasi, inovasi itu sendiri, kemudian komunikasi, waktu menepati unsur yang ketiga, setelah itu adalah sistem sosial. Dijelaskan bahwa inovasi dalam ranah pendidikan berfokus pada ide, gagasan, pembaharuan dalam menunjang perkembangan proses pendidikan. Yang mana pembaharuan ini dapat menunjang proses pendidikan akan lebih baik dari yang sebelumnya, dari yang sudah ada, kita kembangkan lagi, kita baharui lagi dengan tujuan menjadikan pendidikan lebih baik. Kemudian komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran inovasi antara anggota dari suatu sistem sosial atau warga masyarakat. Jadi beberapa orang yang telah mempelurkan inovasi ataupun orang yang dianggap inovatif ini berdiskusi ataupun bertukar bagaimana sih inovasi yang satu dengan yang lain ini, perbedaannya apa, persamaannya apa, kira-kira ada baiknya boleh diambil oleh anggota yang mencanangkan inovasi yang lain. Semisal seorang yang inovatif sudah mempelurkan inovasinya sehingga orang yang inovatif B meniru inovasi dari orang yang mempelurkan yang pertama tadi. Jadi saling bertukar pikiran tentang inovasi yang tujuannya adalah bahan pertimbangan, bahan perenungan, kira-kira hal apa yang perlu diadopsi dari inovasi yang lebih bagus. Kemudian waktu. Nah, di sini unsur waktu sangat penting dalam proses komunikasi karena menyangkut beberapa hal yang harus dilampaui dalam proses penetapan keputusan. Penetapan keputusan ini diambil untuk mencanangkan difusi inovasi pendidikan itu sendiri. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan keputusan. Di antaranya adanya pengetahuan tentang inovasi. Inovasi pendidikan berupa hal-hal yang berkenaan dengan
pengembangan proses pendidikan itu sendiri. Kemudian adanya bujukan ataupun himbauan agar semua yang terlibat dapat berperan aktif dalam sebuah gagasan inovasi pendidikan. Dari beberapa inovasi, seseorang yang berinovatif haruslah bekerja sama antara satu dengan yang lainnya dalam menggagaskan inovasi pendidikan. Kemudian adanya penetapan atau keputusan dari yang telah dipelurkan ataupun dikomunikasikan, tentulah adanya penetapan atau keputusan yang diambil sehingga inovasi ini yang tepat setelah melampaui diskusi bahwa ditarik benang merah bahwa inovasi ini yang masuk yang sekiranya perlu kita terapkan pada langkah selanjutnya dalam berinovasi. Selanjutnya adanya implementasi. Rasanya kurang kalau adanya ide, adanya komunikasi, adanya penarikan keputusan tanpa adanya implementasi dari inovasi yang dicanangkan itu merupakan hasil yang nol. Karena tidak adanya aksi dari sebuah ide, tidak adanya perealisasian, tidak adanya perimplementasian dalam proses pendidikan. Kalau hanya gagasan tidak akan berdampak positif ke dalam dunia pendidikan, terutama proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian adanya konfirmasi. Konfirmasi ini bertujuan sebagai laporan atau tindak lanjut dari sebuah inovasi yang telah diimplementasikannya. Konfirmasi dilampaui sebagai langkah mengembangkan dan pelaksanaannya secara berkala. Jadi konfirmasi kalau sudah dilaksanakan bagaimana hasilnya, kalau belum dilaksanakan kenapa? Ini merupakan konfirmasi yang perlu dilampaui dalam unsur difusi inovasi itu sendiri. Kemudian unsur yang terakhir dalam difusi inovasi adalah sistem sosial. Sistem sosial dikatakan keberadaan hubungan antar individu atau unit yang dilandasi kerjasama yang intens untuk mencocokkan masalah dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Dalam ranah pendidikan adalah tujuan akhir dari proses pendidikan atau tujuan dari akhir proses pembelajaran adalah hasil belajar ataupun hasil dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Perlunya hubungan sosial ini bisa sebagai wadah dalam pengimplementasian inovasi dalam sebuah pendidikan yang tidak lain tujuannya adalah difusi inovasi pendidikan ini bertujuan agar kegiatan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan atau quality improvement baik berbasis formal yaitu sekolah maupun non formal dalam lingkungan masyarakat. Yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah bahwa unsur difusi inovasi ini haruslah relevan dengan keadaan yang ada. Jadi relevan tentang proses pembelajaran dan pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan pembelajaran yang bermakna. Jadi setiap saat bisa kita lakukan pembaharuan ataupun difusi inovasi dalam ranah pendidikan. Kita perbaiki yang belum baik dan kita tinggalkan yang tidak baik. Sehingga nantinya proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang bermakna setelah melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Itu saja tentang proses inovasi, difusi pendidikan dan implementasinya dalam ranah pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga menginspirasi, semoga mendapatkan curahan dari apa yang kami sampaikan. Semoga selalu sadar, segera berinovasi bersama, bermanfaat dan berhasil, terutama dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu
bermakna dalam kehidupan sosial bermasyarakat, serta menyiapkan generasi yang survive dalam meniti kehidupan. Sekian dari kami, Iqbal Mustaqim, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIN Raden Fatah Palembang. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.